Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat hari ini, kesempatan ini untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan dan memuji Tuhan lewat pendengaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, urapilah pendengaran kami. Urapilah hati kami dan pemikiran kami untuk dapat menerima dan mengerti. Dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 14 ayat 19. Saudara. Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara, apakah Anda pelit untuk berbagi? Ada orang sangat pelit untuk membagi yang dimilikinya, saudara. Sangat pelit membagi miliknya kepada orang lain. Baginya miliknya untuk dirinya sendiri. Tidak ada kamus dalam hidupnya untuk membagi. Prinsip hidupnya, saudara, yang berhak menikmati hasil jeripayahnya adalah dirinya sendiri, bukan saudaranya, apalagi temannya. Apa artinya membagi? Kata membagi berasal dari kata Yunani, diadidum, yang artinya mendistribusikan, menyebarkan, mengirim. Saudaraku dikasihi Tuhan, kerelaan untuk memberikan milik atau hasil dari jerih payah kita kepada orang lain, itu namanya membagi. Kisah di bukit sore itu, saudara, peristiwa di bukit pada sore itu mengajarkan kepada kita tentang cara membagi. Berikut yang muncul dari kerelaan membagi. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Membagi bukan sekedar memberikan, mengirim atau menyerahkan apa yang kita punya kepada orang lain. Tetapi membagi harus didahului dari hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Dari ayat renungan kita hari ini kita melihat sebelum membagi, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudaraku, harus ada rasa syukur sebelum membagi. Haleluya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus bersyukur ada seorang anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk bekalnya sore itu bagi orang banyak. Bagi orang lain, jika kita bersyukur sebelum membagi, maka kita diingatkan bahwa apa yang kita punya untuk dibagi datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Tidak ada lagi keberatan di hati kita untuk berbagi. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita akan bagikan itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan merasa kehilangan dalam membagi, saudara. Tidak akan ada rasa kurang dari kepunyaan kita saat berbagi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk bisa membagi diperlukan kerja keras.
Pekerjaan membagi bukan soal ringan, saudara. Diperlukan kemauan yang sungguh. Dibutuhkan kerja keras. Bayangkan pada sore itu, membagi untuk 5.000 orang lebih. Tantangannya, kesulitannya sangat luar biasa. Tetapi kita membaca dan kita tidak ada keluhan sedikit pun dari para murid. Kita melihat mereka terus membagi sehingga semua orang ada mendapatkannya. Semua yang ada di situ kebagian. Nah, Bapak Ibu, lihat akibatnya. Tidak ada seorang pun dari murid-murid Tuhan yang membayangkan sebelumnya bahwa 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi orang yang banyak itu, saudara. Mereka sadar tugas mereka adalah membagi. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Begitu juga bagi anak kecil yang menyerahkan miliknya yang sedikit itu. Ya, tidak ada pertanyaan dalam dirinya. Apakah artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Tugasnya adalah merelakan miliknya untuk dibagi kepada orang banyak melalui Tuhan yang disembahnya. Bapak Ibu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan diberkati secara luar biasa jika kita rela dan tulus ikhlas dalam membagi. Amin. Mari mulai hari ini, saudara, kita meneladani tindakan iman dari anak kecil itu. Kita akan tercengang menyaksikan seperti para murid yang tidak pernah menduga sebelumnya akan ada mujizat sehebat saat itu. Haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebelum Anda berbagi. Anda akan melihat, kita akan melihat mujizat Tuhan saat berbagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi setiap kita. Dan hendaknya kita berikan hidup kita selalu kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Dan tujuan hidup kita, fokus kehidupan kita adalah Tuhan. Dan melangkah di dalam dunia ini banyak tantangan silih berganti, tetapi kita punya Tuhan, kita punya tujuan, dan Tuhan sendiri yang bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari, pada saat hari, pagi, siang maupun di malam hari, di mana Anda bisa menemukan video ini. Tuhanlah yang memberkati. Salam sehat, salam hebat. Doa kami, Bapak Ibu semua yang hadir menyaksikan video ini, Tuhan berkati. Berjumpa kita kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.